Anak perempuan ini baru lahir. Seluruh badannya ditumbuhi oleh bulu. Ayah kandungnya menganggapnya seperti monster. Aku memintamu untuk membawanya pergi. Monster? Dokter memberi nama, Linda, untuk anak perempuan itu. Dari mulai dia lahir, Linda ditakdirkan harus melewati hidup yang tidak biasa. Ibunya setelah melahirkannya, meninggal karena kesusahan saat melahirkan. Ayahnya pertama kali melihat Linda, sama sekali tidak menutupi rasa jijiknya. Ayahnya Linda adalah kepala stasiun di tempatnya. Dia sangat peduli dengan pandangan orang luar. Jadinya dia mengurungi Linda di rumah, tidak memberikannya keluar dari rumah, dan memperkerjakan babysitter dari desa, hanya untuk menjaganya. Di bawah asuhan babysitter yang teliti, Linda tumbuh dewasa hari ke hari, tapi bulu di tubuhnya malah tidak punya tanda akan menghilang, dan malah makin lebat. Bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menginjakan kakinya keluar rumah. Mendengar suara anak yang lain di bawah sedang tertawa, dia hanya bisa melewati jendela, memuaskan dirinya secara sementara tentang rasa penasarannya kepada dunia. Tapi ayahnya melihat Linda muncul di jendela, akan langsung pulang ke rumah, mengurunginya di kamar kecil yang gelap, agar tidak kelihatan orang, dan menimbulkan gosip. Linda adalah anak yang sangat kasihan, tidak punya ibu, juga tidak punya masa kecil. Dia tidak pernah merayakan ulang tahun, karena hari itu, hari kematian ibunya juga. Linda sering melihat foto ibunya sampai melamun, berhayal diri sendiri secantik ibunya. Sebentar lagi, hari Natal yang cuman setahun sekali. Semua penduduk di kota mengenakan pakaian yang cantik untuk menghadiri pesta Natal yang meriah ini. Linda juga ingin ikut, tapi ditolak ayahnya. Malam harinya, ayahnya datang ke samping kasur Linda, mencoba menenangkannya. Tapi Linda tidak seperti anak-anak. Dia hanya sangat terpuruk, sangat rindu ibunya. Melihat Linda yang menahan air mata, ayahnya pertama kali menyadari diri sendiri selama bertahun-tahun ini begitu egois. Dia mengumpulkan keberanian, memutuskan untuk memberi Linda melewati Natal yang sebenarnya untuk pertama kali. Ayahnya membeli sepatu kulit yang tinggi, membuatkannya baju baru berwarna merah, membungkus Linda dengan sangat ketat. Babysitternya meminjamkannya kalung mutiara miliknya ke Linda. Kamu terlihat seperti Tuan Putri. Tapi di acara Natal, saat di detik Linda muncul, semua orang menyimpan senyumannya, mundur tanpa sadar dan mengomonginya. Linda perlahan jalan menuju pohon Natal. Anak-anak yang lain melihat Linda, takut dan penasaran. Hanya ada satu anak laki-laki, dengan berani jalan ke depan, memegang bulu di wajah Linda. Apakah panas? Sama seperti yang aku pikirkan. Linda merasa gugup dan juga bersemangat. Itu pertama kalinya dia hidup seperti orang biasa. Tapi tidak begitu lama, pesulap yang sedang menyulap malah menggunakannya jadi bahan candaan, menertawainya seperti memakai penutup kepala, membuat penonton lainnya tertawa terbahak-bahak. Linda sangat kecewa. Ayahnya dengan cepat membawa pergi, dan merasa memberikan Linda keluar adalah keputusan yang salah. Linda sekali lagi dikurung di rumah, bermain sendiri, belajar sendiri, hari demi hari. Karena sudah lama tidak berinteraksi dengan orang, karakter Linda berubah menjadi sangat emosional. Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Berhenti, kamu tidak boleh begitu. Ayahnya malas untuk menenanginya, jadi mengurungnya di kamar kecil gelap lagi. Di kamar kecil gelap itu, Linda menghiali angka untuk menghabiskan waktu. Tapi di saat ini, hal yang ajaib terjadi. Rumus-rumus matematika, seperti hantu, muncul di depan matanya. Anak perempuan itu membuka baju luarannya, memperlihatkan bulu lebat di badannya. Karena saat lahir, follicle rambut tidak deregenerasi. Dia menjadi wanita singa berbulu emas. Dianggap monster oleh orang sekitar. Tidak boleh menginjakan kakinya selangkah pun keluar dari rumah. Tapi semua orang tidak tahu, sebenarnya Linda jenius. Dia sangat sensitif dengan angka, menggunakan selembar kertas tabel kode Morse. Linda dengan cepat menguasai teknik telegraf, sampai ayahnya pun terkejut. Tapi meskipun begitu, ayahnya tetap bersikeras mengurung Linda, tidak memberinya menerima pendidikan yang lebih banyak. Linda dari kecil tidak memiliki ibu. Di dunia ini babysitternya adalah orang yang paling menyayanginya. Dia berharap Linda bisa seperti anak pada umumnya, ke sekolah, bermain, punya teman, tumbuh dewasa dengan sehat bahagia. Tapi saran babysitternya oleh ayahnya Linda ditolak dengan marah.
Dia tidak percaya, anaknya bisa berada di dunia yang penuh pandangan aneh. Hidup. Karena ini, babysitternya berdebat dengan ayahnya, lalu kehilangan pekerjaannya. Setelah kepergian babysitternya, Linda sangat merindukannya. Berubah menjadi seperti arwahnya tidak ada di badannya. Demi keluar rumah mencari babysitternya, Linda diam-diam mencuri cukuran ayahnya, mencoba mencukur bersih semua bulu di badannya. Setelah ayahnya mengetahuinya, dengan cepat menghentikannya. Karena kalau seperti ini, bulu di tubuhnya berubah menjadi keras dan kasar seperti kumis. Tanpa pilihan apapun, ayahnya hanya bisa meminta babysitternya untuk kembali, dan menyetujui Linda untuk belajar di sekolah. Hari pertama Linda di kelasnya, semua teman sekolahnya melihatnya dengan mata terkejut, seperti melihat hewan di kebun bintang. Setelah pulang sekolah, mereka mengelilingi Linda, memukuli dan menendangnya. Bahkan ada bocah yang mencabut bulu di badan Linda, mengangkatnya seperti barang kemenangan. Setelah pulang rumah, ayahnya bertanya kepada Linda, "Bagaimana sekolah hari ini?" Linda berbohong berkata, "Semua berjalan lancar." Karena dia ingin lanjut sekolah, dalam hatinya paling ngerti, kebebasan ini dapatnya sangat susah. Jalan yang dipilih sendiri, biarpun terluka, juga harus dijalani. Karena sering diganggu oleh teman sekolahnya, Linda mulai bolos, sendiri membaca buku di pinggiran danau. Lalu sendirian tumbuh dewasa menjadi anak gadis. Hari ini di meja makan, ayahnya membawa berita baik. Di dalam negeri akan membuka seminar penyakit kulit. Di dalamnya berkumpul berbagai jenis para ahli, dokter ternama, yang mungkin bisa mengobati penyakit Linda. Linda dengan penuh harapan, bersama ayahnya memulai perjalanan. Di kereta api ayah dan anak tidak peduli pandangan dari orang sekitar. Bersama memakan malam, memikirkan tentang masa depan. Percaya dengan semuanya akan pelan-pelan membaik. Ayahnya mengantar Linda ke seminar. Dokter-dokter langsung maju ke depan, melihat Linda tanpa mengedipkan mata, sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Malamnya, Linda di koridor, bertemu dengan seorang pasien. Pria ini, badannya ditumbuhi sisik merah, tampangnya sangat menakuti orang. Tapi bagi Linda, dia akhirnya menemukan sejenisnya. Pria itu mengundang Linda untuk duduk di kamarnya. Dia memberitahu Linda, dia bekerja di sirkus. Di dalamnya ada berbagai jenis orang yang aneh, ada saudara kembar Siam, dan juga raksasa dan kurcaci. Pria ini mengundang Linda bergabung dengan mereka, menceritakan pengalamannya, membuatnya melihat dengan jelas satu hal. Orang seperti kita, selamanya tidak akan diterima di dunia orang normal. Hanya di sirkus, Linda baru tidak dianggap monster. Disitulah rumah yang sebenarnya. Kamu bisa merasakan kebahagiaan, merasakan diperlukan, dan rasa dicintai, bisa memenuhi kemauan sendiri. Linda merasa percaya tapi merasa tidak percaya juga. Tapi omongan pria itu tetap di hatinya, menanami biji. Berbaring di ranjang, Linda tidak bisa tidur. Ini adalah film yang sangat tidak populer. Ratingnya 7.1. Hanya 778 orang yang memberikan rating. Tapi ini adalah film yang sangat bagus. Menceritakan tentang seorang gadis yang menderita penyakit berbulu banyak. Dari didiskriminasi, bangkit pelan-pelan dari kontroversi, sampai akhirnya mengendalik takdirnya sendiri. Dia bernama Linda. Sekujur tubuh ditumbuhi bulu berwarna emas. Dia membuka bajunya dan berdiri di bawah lampu, menahan tatapan-tatapan dari dokter-dokter. Mereka mengatasnamakan penelitian, mengelilingi Linda, dan menggunakan gunting menggunting bulunya. Tidak ada sama sekali terhadap manusia. Rasa hormat yang paling dasar. Linda tidak ingin di sini lagi sedetik pun. Ayahnya juga melihat kelelahannya, membawanya pergi duluan dengan marah. Berpikir dokter bisa mengobatinya. Tidak disangka yang datang, malah kesakitan yang lebih dalam. Sesudah pulang ke rumah, perasaan yang Linda pendam bertahun-tahun, akhirnya meledak. Dia menginjak pecah foto ibunya, menangis, kecewa dengan dunia ini. Rumah sudah bocor ditambah hujan sepanjang malam. Ayahnya sebagai kepala stasiun, ditelusuri oleh atasan. Katanya ada dana publik hilang. Saat yang sama, kesehatan ayah juga bermasalah, membawa Linda tinggal di sanitarium. Di sini, Linda bertemu dengan wanita yang begitu cantik. Dia begitu berharap dirinya bisa seperti itu. Wanita itu juga sangat ramah pada Linda. Dia memberitahu Linda, dia pernah menjadikan kecantikan sebagai tujuan hidupnya.
Tapi pada akhirnya hanyalah seperti bunga di kaca, bukan di air. Di depan waktu sangatlah tidak berharga. Jadi kamu tidak perlu sakit hati. Harus pandai mengamati. Titik awal mulaimu lebih spesial dan bebas dari orang lain. Berjanji padaku kamu akan dengan menggunakannya sebaik mungkin. Linda sedang memikirkan. Di sudut dalam hati, sedang diam-diam terbangun. Tapi dengan cepat, kenyataan memberinya pukulan sekali lagi. Linda dengan terkejut menemukan, ayahnya demi lari dari hukuman, menyuruh bawahannya Telegram One menjadi kambing hitamnya. Telegram One ini adalah guru dan juga teman Linda. Sangat banyak pengetahuan yang dia ajari ke Linda. Karena juga sayang dengan Linda, dia baru mau menjadi kambing hitam kepala stasiun. Linda lari mengikuti Telegram One untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kali. Pandangan ayahnya bersama dunia ini. Di hati Linda sudah runtuh. Mulai dari saat itu, Linda semakin jauh dengan ayahnya. Dia teringat yang dulu di rumah sakit, pria yang bersisik merah, sirkus yang dikatakan. Jadi meminta ayahnya membawanya. Melihat pertunjukan mereka, Linda dengan mata kepala sendiri melihat saudara kembar Siam, raksasa dan kurcaci yang menjadi suami istri. Dan yang sama sepertinya, orang yang seluruh badannya ditumbuhi bulu. Menurut penonton lain ini sangat aneh. Tapi bagi Linda, ini merasa sangat dekat yang tidak pernah dirasakan. Setelah pulang rumah, Linda melihat belakang badan ayahnya. Diam-diam memutuskan diri. Dia meninggalkan sepucuk surat, pergi tanpa memberitahu, dan memutuskan untuk bergabung ke sirkus. Linda mulai saat itu mengikuti sirkus tampil setiap tempat di negaranya. Sampai sudah tumbuh dewasa. Tapi Linda tidak menerima nasib seperti ini. Dia menabung uang-uang yang dia dapatkan di sirkus. Di waktu senggang saat tampil, tidak berhenti belajar pengetahuan tentang matematika. Di dunia matematika, dia menemukan rumahnya yang sebenarnya. Sudah terkumpul uang dan pengetahuan yang cukup. Di suatu malam, Linda meninggalkan sirkus tanpa ragu. Gambar beralih. Sudah 5 tahun kemudian, Linda menjadi peneliti di salah satu universitas di Paris. Di papan tulis hitam menulis rumus matematika. Biarpun selama proses tidak ada penjelasan, tapi bisa dibayangkan, dia pasti melewati kesulitan yang tidak bisa dibayangkan lagi susahnya. Setelah itu Linda diangkat menjadi dosen membagi tentang hasil penelitiannya. Di aula paling tinggi, membagi tentang hasil penelitiannya. Kali ini, Linda dengan pengetahuannya sendiri, memenangi kehormatan semua orang yang ada di sana. Di saat perayaannya, Linda menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Jadi setelah bertahun-tahun, dia kembali lagi ke kampung halamannya. Linda berjalan di peron yang sangat dikenalinya. Meskipun seluruh badan tetap berbulu emas, tapi di saat itu dia kelihatan percaya diri dan elegan. Linda melihat babysitter yang mengasuhnya. Mereka berpelukan sambil menangis. Babysitter terkejut akan perubahan Linda. Hanyalah perubahan dia, tetap tidak terlihat oleh ayahnya. Sebelum pergi, babysitter memberi Linda buku gambar. Adalah pemberian sebelum ayahnya meninggal. Meninggalkan untuknya. Di kereta api, Linda membuka buku gambar itu dengan hati-hati. Dalamnya adalah Linda dari kecil sampai besar. Di waktu yang berbeda. Dan juga cinta yang dalam dari ayah. Film ini bernama Legenda Wanita Singa. Dirubah dari novel populer tahun 2006 dari Norway. Sebenarnya yang paling penting adalah, bukan bagaimana dunia melihat kamu, tapi kamu memilih bagaimana menghadapi dunia ini. Semua kebingungan, anak gadis yang tidak percaya diri, boleh menontoninya. Sudah, cerita hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Bye.